Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ramadhani, NIM 2018008428, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana mengatur keuangan masa depan untuk keluarga. Yang pertama, pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Cara mengatur keuangan rumah tangga yang pertama adalah memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Ketika sudah berumah tangga, pasti ada kebutuhan yang wajib dan harus terpenuhi. Contohnya keperluan sehari-hari seperti belanja bulanan, sekolah untuk anak, dan lain sebagainya. Celakanya, terkadang kita malah menggunakan dana rumah tangga lebih banyak untuk bukan kebutuhan sehari-hari, tapi hanya untuk keinginan semata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya seperti membeli baju atau fashion terbaru, gadget atau HP terbaru, dan lain sebagainya. Semuanya bisa memakan dana yang lumayan banyak. Keinginan tersebut boleh aja kita penuhi, tetapi penuhi dulu kebutuhan rumah tangga yang penting-penting terdahulu. Setelah itu, belilah barang yang kita inginkan. Yang kedua, hitung seluruh pendapatan. Untuk mengatur keuangan rumah tangga yang efektif, yang perlu Anda lakukan adalah menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan, tapi juga termasuk dari insentif yang Anda dapatkan bila menerima upah lembur, hingga keuntungan bila Anda berinvestasi. Ini sangat penting agar kita bisa mengalokasikan penghasilan yang kita miliki ke kebutuhan yang harus kita penuhi. Menghitung seluruh pendapatan dapat mengatur keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah. Yang ketiga, buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Membuat daftar pengeluaran prioritas selama sebulan. Daftar ini dapat membantu Anda dalam mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Dengan membuat daftar prioritas, alokasi dan pengeluaran dana rumah tangga menjadi lebih tertata. Contoh prioritas bulanan adalah antara lain makanan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transport kerja, pendidikan anak. Jika itu dituliskan dalam prioritas bulanan, dapat membantu mengukur keuangan keluarga. Daftar ini juga dapat bermanfaat untuk pengingat untuk kebutuhan utama yang harus terpenuhi. Yang keempat, siapkan dana darurat. Cara mengatur keuangan rumah tangga berikutnya adalah mempersiapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana. Contohnya PHK, kecelakaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebagai cara mengatur keuangan yang baik adalah menyiapkan dana darurat. Caranya, selain pendapatan, selain kebutuhan pokok, sisakan 10-30% dari gaji kita tiap bulan untuk dana darurat. Jadi bisa digunakan sewaktu-waktu ketika dalam keadaan darurat. Yang kelima, jaga rasio hutang. Untuk mengatur keuangan rumah tangga, yang paling baik sebenarnya adalah menghindari hutang.
sebab tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga terganggu. Namun ada aja faktor yang mau tidak mau kita harus berhutang. Sebagai saran, ketika kita berhutang, gunakanlah dana tersebut untuk kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi dalam waktu dekat, contohnya cicilan kendaraan atau cicilan rumah dan lain sebagainya. Di luar itu, sebaiknya hindari untuk berhutang. Yang berikut adalah yang keenam. Alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Selain mengalokasikan penghasilan untuk dana cadangan atau darurat, Anda juga perlu mengalokasikan penghasilan untuk keperluan di luar kebutuhan rutin, antara lain pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya memiliki manfaat yang banyak. Tabungan berguna untuk keperluan saat ini maupun masa depan. Asuransi juga bermanfaat untuk melindungi diri dari biaya kesehatan. Dan investasi bisa kita gunakan sebagai tabungan untuk jangka panjang. Kesimpulannya adalah banyak cara untuk mengatur keuangan keluarga menjadi lebih baik. Dengan 5 cara tersebut, kita dapat membuat keuangan keluarga menjadi lebih baik dan lebih teratur. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.